Pagi sahabat ternak, pagi hari ini kita kedatangan tim survei dari Kementerian Keuangan cabang di Kaltara. Mereka ingin mengadakan koresponden, mengadakan pemeriksaan tentang penggunaan dana KUR yang kita ambil, yang disubsidi oleh pemerintah melalui KUR dari pihak perbankan. Nah, peternakan ini juga menggunakan dana KUR untuk memperluas pengembangan peternakan kita. Jadi tadi sudah panjang lebar kita jelaskan manfaat penggunaan dana KUR dan apa-apa masukan-masukan dari pihak nasabah maupun saya yang mewakili teman-teman dari petani peternak. Jadi sudah dicatat, tinggal nanti dievaluasi oleh mbak-mbak dan mas-mas yang datang untuk mengadakan evaluasi tentang penggunaan dana KUR. Nah, inilah peternakan kita yang sebagian kecilnya kita menggunakan dana KUR, ya. Nah, ini ternak kambing jenis cross bull, kambing pedaging keturunan F1. Dengan kambing bur tadi, anaknya lahir kayak begini. Nah, secara postur dia sangat besar. Ya kan, kita harapkan nanti keturunan anak-anaknya juga besar. Ini sudah bunting 4 bulanan lebih. Ya, paling tunggu di bawah 1 bulan sudah dapat anak kambing kita. Ya. 4 bulan semua. Bervariasi, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Ini semua yang kita pelihara jenis kambing cross bull. Nah, ini kita taruh di dalam kandang yang namanya kandang koloni. Jadi satu petak ukuran 3x3 bisa kita isi maksimal 6 ekor. Kalau postur kambingnya gede-gede bisa 6, bisa 7 maksimal. Kalau dia kecil-kecil, tapi kalau dia gede kita maksimalkan 5 saja. Ya, 5. Kalau dia kecil bisa 7. Ya, postur tubuhnya yang kecil kita isi 7. Nah, kemudian yang di daerah depan situ itu adalah kambing yang sudah beranak. Kita observasi dia 1 bulan di dalam kandang laktasi. Nah, ini kandang laktasi namanya. Ada anak, ada induknya di sini. Nah, ini masih anak. Memang postur kambing buru ini kan induknya gede dulu. Kita kasih dia makan banyak supaya produksi susunya banyak. Ya. Nah, ini yang beranak di tempat kita 6 bulan yang lalu kita kan datangkan di bulan Juni. Nah, Juni di bulan Agustus karena kita beli dari Jawa ada yang sudah bunting. Jadi sampai ke sini di bulan Agustus, September, Oktober lahirlah kambing-kambing. Nah, ini sekarang udah pada gede-gede ini. Ini sampai sana semua yang lahir di peternakan kita. Populasinya kurang lebih ada 100 ekor yang beranak di tempat kita, anak-anaknya. Belum capai target, Mbak. 100 ekor. Usia 6 bulan. Belum capai target. Seharusnya saya tahun hari ini harusnya punya minimal 140 sampai 200 ekor anak kambing. Iya, karena kalau mau membeli modal 2 miliar lebih tadi kan, saya harus punya anak kambing berapa? 500. Kalau 500 kali 4 juta, ya 2 miliar, ya berarti sudah balik modal harusnya. Tapi untuk capai 500 ekor saya harus belajar dulu, karena ini masih tahap belajar. Nah, itulah ada resiko kalau kita menggunakan dana KUR, hitungan di atas kertas tidak semanis dengan kenyataan. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dari Kementerian Keuangan bisa membijaksanai dengan waktu yang minimal 3 tahun. Jangan maksimal 3 tahun ya. Minimal 3 tahun baru pengembalian. Kalau enggak begitu, kita bisa menciptakan orang-orang stres baru di tingkat petani. Ya. Dengan kebijakan kita yang cuma 2 tahun, itu bikin stres baru. Ini minimal 3 tahun. Itu nah, gabung. Nah, sekarang kita lihat ke kandang sana. Ini ada mesin cacanya.
Ini kita cacah untuk pakan kambing. Makanya di area kandang kita ini saya ada tanam 300 pohon nangka. Selain nanti bisa buahnya kita makan, daunnya kita pakai untuk ternak. Begitu juga pohon pisang. Ya, daunnya untuk ternak. Ya, ini masih 1 tahun 2 bulan. Ini sudah boleh kita kawinkan. Sudah tidak kena undang-undang perlindungan anak. Jadi tidak boleh dikawinkan. Nah, ini yang full blood. Asli bur. Postur tubuhnya bagaimana? Beda sama yang sebelah kan? Karena dia lebih cebok. Nah, ini kawin sama ini. Anaknya pasti seperti yang di video tadi. Nah, ini pejantan-pejantan kawin. Ini full blood. Full blood ini. Nah, yang satu ini. Ini F4. Ini saya dulu. Nah, ini yang kayak begini kami sama betina lokal satu. Nanti anaknya kawinkan lagi sama pejantan yang lain 10. Ya. Sudah cukup untuk populasi 150 betina sudah lebih. Nah, ini yang pejantan F4, F4. Berarti sistem kawinnya Pak, jadi dipindah ke Pindah. kandang betina. Nanti kan dia bidahi ketahuan. Oh, tadi dia pindah ke Masukkan, nanti habis kawin balikin lagi. Nah, ini yang X1. X1 itu sengaja saya datangkan untuk motivasi teman-teman peternak maupun calon peternak. Ayo kalau beternak dengan jenis kambing begini, anaknya kayak begini. Nah, kalau begini kan nilai jualnya tidak 5-6 juta, bisa 7-8 juta kalau hari raya kurban. kali lipat. Nah, ini untuk mencetak 1 ekor begini perlu waktu 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun baru bisa dapat postur tubuh kayak gini. Ini bobotnya 85 kilo. Yang ini 90. Ini namanya Jawa Randu. Bapaknya Bul, anaknya lahir satu kayak begini. Kalau yang ini namanya PE, kepala hitam. Nah, anak kepala bodinya hitam, putih hitam. Nah, ini peranakan etawa, ini Jawa Randu. Nah, ini juga F1. Ya. Nah, ini jenis kambing Senduro. Senduro itu dari daerah Lumajang ya. Lumajang. Ini Jawa mana? Jawa Timur? Bentar. Oh, Jombang. Oh. Banyak dulurku dari Jombang yang di sini teman-teman dulu sama-sama. Mas Buton. Yang teman mitra yang mau kita kunjungi, Pak Edi yang pakai uang kur, kambingnya di sini 2 petak. Ini dia punya. Dia beli pakai uang kur, kita yang baru datangkan. Nah, ini ada tinggal 8 ekor. Tinggal 7. Yang 3-nya di kandang sana sudah beranak. Yang itu. Nah, ini kambingnya dia. Kemarin beranak 1 pasang anaknya. Ya. Nah, jadi 2 tahun baru bisa punya nilai jual. 2 tahun dari mulai kita beternak tadi. Nah, ini kambing kacang punya teman. Besarnya segitu. Itu bukan anak loh. Itu dewasa sudah. Nah, begitu. Itu umur 1,5 tahun, 2 tahun. Bandingkan dengan kambing kita yang umur 7-8 bulan. Nah. Ini beda kan? Hah? Biasa. Bukan, itu jenis kambing kacang. Sama kambing bul, kan beda. Postur tubuhnya kan beda. Nah. Saya masuk sebentar ya, kalian lihat sebentar. Ini dari kecil ikut
waktu dari kandang sana kan. Ayo. Ah. Nah ini hasil breedingan kita, ya. Nah ini umurnya baru 8 bulan, jadi masih perlu 5-6 bulan lagi baru kita untuk kambing konsumsi. Tapi ini mungkin saya tahan tidak saya jual karena itu bibit. Nah, kalau untuk cari daging satu aja kan sudah cukup. Nah, akal ini. Ya, lebih sehat untuk loncat-loncat bermain-main di ruangan yang steril di luar. Nah, induk sama anak nanti 1 bulan di sana, bulan kedua, bulan ketiga di sini. Lewat bulan ketiga dia kembali sudah harus dipindahkan ke kandang pembesaran. Itu anaknya, di sapi dipisah dari induk. Induknya kembalikan ke kandang koloni untuk kawin lagi supaya bisa tercapai yang 8 bulan tadi. Jadi prakteknya 5 bulan dalam perut, 3 bulan dibesarin di sini. Bulan ke-9 dia harus balik lagi ke kandang koloni untuk kawin. Si anak sudah belajar makan, berarti mandiri sudah di kandang koloni untuk pembesaran. Ya. Nah inilah semua anak-anak sama induk kita kolonikan. Ini tempat transit. Ini terus ada kelahiran, pindah terus. Nah kalau yang belakang itu sumber pakan. Ya, jadi semua kita tanami rumput, kan? Itu sumber pakan. Nah itu ada pengolahan kotoran kambing. Nah itu kita giling. Nah saya belum cerita tadi. 1 ekor kambing BAB-nya 1 kilo. Kalau 1 bulan dengan 11 ekor kambing itu berarti ada 330 kilo. Setahun ada 3 ton 970 kilo. 3 ton 960 kilo. Kalau dikemas 5 kiloan. Nah, itu kalau semua digunakan untuk dijual. Tapi kalau di separohnya kan dikembalikan ke lahan, pupuk kembali, sumber makan. Berarti kan ini tidak usah beli pupuk. Kedua dia bisa untuk tanam sayur-sayur yang kita lihat tadi. Nah itulah multi efeknya kalau beternak. Ya. Ini ada kolam juga tuh? Ya ini saya buat kolam, mau Kolam ikan dulu. mau ternak ikan. Ya ikan mas. Ini saya baru kuras kemarin airnya. Belum ngalir mat ya? Belum. Hah? Belum. Oh sudah. Ya itu air masuk ya? Air Belum ya? Belum. Ya. Gitu ya. Instagramnya juga pertanian Kaltara sama yang Beto Karno tadi. Ya. Nah, saya punya sendiri 1 hektar. Kemudian yang sebelah sana ada 3 hektar, 3 orang punya saya pinjam selama 5 tahun. Kemarin hutan kayak begini, saya usur, saya kembaliin batas-batas mereka, saya jagakan. Orang yang punya lahan senang, jadi nggak perlu nyewa. Nah, dibersihin karena punya alat sendiri ngusurnya kan. Nah, ya. Jadi kita pinjam, jadi nggak mesti beli kan. Kalau beli kan tesnya mahal, pinjam aja 5 tahun. 5 tahun kita manfaatkan, sama-sama menguntungkan. Dia merasa lahannya dirawat, dijaga, nggak diduduki orang lain. Kita yang minjam bisa untuk tanam sumber pakan. Nah, itu juga yang saya sampaikan ke peternak. Kamu nggak punya lahan luas nggak apa-apa, pinjam lahan tetangga yang tidak dipakai. Boleh kan? Pinjam tahun 2 tahun ya. Kalau nggak mau boleh pinjam ya sewa lah berapa setahunnya. Kalau beli puluhan juta, kalau nyewa 1 juta aja setahun kan lumayan, mirip, ya kan? Karena ini sumber pakan. Nah, sumber pakan itu kan biayanya gede. Tapi kalau ada lahan orang dipinjam, diolah, ditanam, hanya bayar 1 juta, sisanya tenaga kita untuk menanam, berarti kan jauh banyak iritnya sudah. Nah, ya. Inilah di peternakan, kalau ada masukan untuk kami, tolong disampaikan. Saya sudah kasih
masukan, minta jangka waktunya dibuat agak panjang, ya kan? Dan biaya-biayanya dimurahin lah. Oke, Mat. Salam peternakan, maju, mandiri, modern. Ya. Salam peternakan, maju, mandiri, modern.